Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar fikih. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini yaitu fikih. Pada pelajaran kedua, kita akan belajar tentang sholat fardu. Apa itu sholat? Anak-anak ada yang tahu apa itu sholat? Sholat menurut bahasa artinya doa. Sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan ibadah orang Islam. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Hukum meninggalkan sholat adalah berdosa. Maka dari itu, anak-anak kita semua tidak boleh meninggalkan sholat ya. Macam-macam sholat fardu, yaitu yang pertama zuhur, kedua asar, ketiga maghrib, keempat isya, dan kelima subuh. Jumlah rakaat sholat fardu seluruhnya ada 17 rakaat. Di antaranya zuhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Syarat wajib sholat. Yang pertama adalah Islam, kedua balik, ketiga telah sampai dakwah Islam, yang mana dakwah itu artinya ajakan atau seruan, dan 4 terjaga. Syarat sah sholat. 1. Suci dari hadas besar dan kecil. Untuk melaksanakan ibadah sholat, kita harus suci dari hadas besar dan kecil. Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi, sedangkan untuk menghilangkan hadas kecil dengan berwudu. Syarat sah yang kedua yaitu menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh kita, bagian tubuh yang tidak boleh terlihat oleh orang lain. Tutuplah aurat kita jika hendak sholat. Aurat laki-laki antara pusat atau pusar sampai dengan lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Syarat sah yang ketiga yaitu suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Jadi apabila kita ingin melakukan sholat, menjalankan sholat, maka kita harus memastikan bahwa badan kita sudah suci, pakaian yang kita kenakan juga bersih. Apakah pakaian suci harus pakaian yang baru, Bu? Tidak, anak-anak. Pakaian yang suci itu adalah pakaian yang bersih, ya, yang wangi. Terus syarat sah yang keempat itu adalah menghadap kiblat. Kiblat umat Islam adalah Ka'bah Baitullah. Ka'bah berada di tengah-tengah Masjidil Haram, yaitu di kota Makkah. Yang kelima itu mengetahui masuk waktu sholat. Nah, yang berikutnya ini ada rukun sholat. Rukun sholat itu apa? Rukun sholat adalah fardu sholat. Rukun sholat adalah gerakan atau bacaan sholat. Lalu ada berapa jumlah rukun sholat? Rukun sholat ada 13 dengan tumak ninah. Tumak ninah itu apa, Bu? Tumak ninah adalah berhenti sejenak dalam sholat. Rukun sholat yang pertama yaitu ada niat. Niat itu apa? Niat adalah sesuatu yang dikerjakan bersamaan dengan pekerjaan tersebut. Sholat tanpa niat maka sholatnya tidak sah. Paham anak-anak? Rukun sholat yang kedua itu berdiri bagi orang yang mampu.
Sholat dengan berdiri dikerjakan bagi orang yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak wajib berdiri. Lalu bagaimana Bu jika tidak mampu berdiri? Maka dapat dilakukan dengan duduk. Jika tidak bisa duduk, dapat dikerjakan dengan berbaring. Jika tidak mampu berbaring, Bu, jika tidak mampu berbaring, maka bisa dengan isyarat. Mudah kan? Rukun sholat yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan di awal sholat dan dilakukan sambil mengangkat tangan. Lafal takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar. Sholat tanpa takbiratul ihram maka sholatnya tidak sah. Nah, rukun sholat yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Jika tidak membaca surah Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat yang kelima yaitu ruku. Ruku setelah membaca surah Al-Fatihah kemudian ruku. Ruku dengan posisi membungkukkan badan sejajar antara punggung dan kepala, posisi tangan memegang lutut dan pandangan mata mengarah ke tempat sujud. Rukun sholat yang keenam, i'tidal. I'tidal itu apa? I'tidal adalah gerakan bangun dari ruku. I'tidal dengan posisi tubuh berdiri tegak, pandangan mata mengarah ke tempat sujud, posisi tangan dijulurkan ke bawah. Rukun sholat yang ketujuh yaitu sujud. Dahi menyentuh tempat sujud. Dahi tidak boleh terhalang oleh rambut. Kedua telapak tangan menyentuh lantai, kedua lutut menyentuh lantai, dan kedua jari telapak kaki menyentuh lantai. Nah, untuk rukun sholat yang ke-8 yaitu duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud yaitu dengan menduduki telapak kaki kiri, kedua telapak tangan terbuka di atas kedua lutut dan sama rata dengan ujung jari-jari tangan dengan lutut sambil membaca doa duduk antara dua sujud. Rukun sholat yang ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir atau tawaruk. Duduk tasyahud akhir, duduk tawaruk yaitu dengan meletakkan telapak kaki kiri di bawah kaki kanan. Jadi kaki kanan ditekuk ke depan dan telapak tangan keadaannya seperti pada waktu duduk tasyahud awal ya, sambil membaca doa tasyahud akhir. Rukun sholat yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir merupakan rukun sholat. Membaca tasyahud akhir bersamaan dengan duduk tawaruk. Pada akhir bacaan dibarengin dengan menjulurkan telunjuk sebagai simbol bahwa Allah Maha Esa. Ke-11 yaitu membaca sholawat. Membaca sholawat merupakan rukun sholat dan membacanya setelah tasyahud akhir. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad dan keluarganya, kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jika tidak membaca sholawat maka tidak sah sholatnya. Rukun sholat yang ke-12 mengucapkan salam. Salam merupakan penutup sholat. Salam dalam sholat dilakukan 2 kali. Salam pertama dengan menengok ke kanan dan salam kedua dengan menengok ke kiri. Ucapan salam itu bagaimana? Ucapan salam yaitu Assalamualaikum. Nah, rukun sholat yang terakhir atau yang ke-13 itu adalah tertib. Tertib artinya apa? Tertib artinya berurutan. Maka rukun sholat harus dilakukan dengan berurutan. Jika tidak tertib maka sholatnya tidak sah. Nah, begitu anak-anak untuk penjelasan materi kita hari ini tentang sholat fardu. Jadi anak-anak harus belajar mempraktikkan gerakan sholat yang benar dan bacaan sholat yang benar ya, sesuai rukun sholatnya tadi. Tidak boleh salah, harus berurutan, tidak boleh semaunya. Oke? Nah, jadi begini anak-anak untuk gerakan sholatnya. Coba anak-anak perhatikan tuh, dari gerakan berdiri tegak, terus takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya, kemudian ruku, gerakan sujud, gerakan duduk ya, duduk tasyahud akhir, terus salam. Nah, nanti bisa anak-anak praktekkan ya di rumah.
Kemudian untuk yang di slide terakhir ini adalah tugas di rumah, yaitu anak-anak hafalkan bacaan dan gerakan salat yang benar. Nah, jika sudah hafal maka diberi tanda centang pada kolom yang sudah hafal. Jika belum hafal juga diberi tanda ya. Nah, nanti kalau sudah menghafal nanti bisa didokumentasikan lalu dikirimkan ke Bunda Naya. Seperti itu. Baik, penjelasan untuk materi kita hari ini Bunda Naya sudahi anak-anak. Semoga apa yang telah Bunda Naya sampaikan, Bunda Naya jelaskan dapat diterima dengan baik, dapat dipahami dengan baik ya. Semoga berkah ilmunya. Ingat, anak-anak harus tetap semangat meski belajar di rumah ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Baik anak-anak, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.